mereka itu menduduki kursi Musa. Ya, Begitu. Dan tidak melakukan isinya Taurat itu. Iya, betul. Iya, betul. Mereka hanya mengajar dan tidak melakukan. Nah, jadi dalam hal ini apa bedanya dengan Kristen hari ini? Oke. Kalau bedanya dengan Kristen, yang pertama kita tahu bahwa Kristen itu kan pengikut Kristus ya, Bang Juma ya. Iya. Oke. Nah, jadi untuk saya sebagai orang Kristen atau pengikut Yesus, saya menaati perintah-perintahnya. Iya. Saya mengasihi dia. Gitu. Iya, kalau pengikut Taurat, kalau Anda menjalankan Taurat, sekarang saya tanya, yang menjalankan Taurat is Kristen atau Yahudi hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Dalam moral bisa berdosa, tetapi dalam potensi bisa berdosa. Tetapi Allah menciptakan manusia. Hadis tersebut, pertanyaan saya, kalau seluruh manusia tidak ada potensi melakukan dosa, lalu buat apa kemaha pengampunan Tuhan? Berfungsi atau tidak? Tidak berfungsi. Lalu apa gunanya dia mengatakan dirinya sebagai maha sempurna? Jedar. Kamu belajar lagi. Dah, kamu kena kutuk itu. Kau belajar lagi. Apakah Tuhanmu maha pengampun? Maha pengampun. Ya, kalau Tuhanmu menciptakan manusia tidak bisa berbuat dosa, lalu buat apa? Maha pengampunnya itu untuk apa? Itu namanya blow on, mencari kelemahan tapi tak akan pernah menemukan kelemahan. Ingat, tema kita bukan ke sono. Tema kita, siapakah orang yang ke neraka itu? Tapi kau jadikan itu pelampung, karena kau sudah tidak bisa bernafas lagi di agama ini. Saya katakan sekali lagi kepada saudara, kalau masih ada di bawah, dengarkan saya. Kalau Anda tidak ingin menjadi orang neraka, percayalah kepada Yesus. Kalau Anda percaya kepada Yesus, berarti Anda harus mengakui bahwa ada orang Farisi yang memiliki pengikut. Orang Farisi yang memiliki pengikut satu-satunya hanya Paulus, dan pengikutnya disebut Kristen. Maka kalau Anda percaya kepada Yesus, tinggalkan Paulus sebagai rasulmu. Dengan kata lain, tinggalkan agamamu yang sekarang. Apa ini? Ada yang mengetik di YouTube, kenapa Bang Suma bersama dengan orang Wahabi? Ya, saya Wahabi juga. Puas. Kenapa Bang Suma bersama dengan Jamaah Tabligh? Ya, saya Jamaah Tabligh juga. Puas. Oke, teman-teman nonton, halo, selamat malam. Terang dunia. Selamat malam. Assalamualaikum. Malam juga. Waalaikum. Silakan Bung. Kita. Ya, buka kamera silakan. Ya, saya nggak nanya. Saya ditanya-tanya aja nggak apa-apa. Buka kamera aja Bang. Saya ditanya-tanya aja Bang Zuma. Saya nggak bakal nanya kok. Enggak, masalahnya Anda tidak paham Bible juga percuma. Saya udah uji kemarin kan, pemahaman Anda dengan Bible itu minim.
Ya itu kan mereka yang mereka, saya Bang Juma. Enggak, sayanya yang menemukan Anda ilmu Bibelnya minim, habisin waktu. Sama seperti saya bertanya kepada kambing, kambing, kau sudah makan? Mbek. Udah makan belum? Mbek. Makan belum? Mbek. Udah makan belum? Mbek. Mbek. Kambing, kau udah makan belum? Mbek. Mbek. Apa gunanya berdiskusi, bertanya kepada orang yang tak ada ilmu? Sama halnya saya bertanya kepada walang sangit, hanya modal suara doang gitu. Oh enggak sumahai, oh enggak sumahai. Saya butuh orang yang berilmu, yang paham Bibel. Ya setidaknya kayak tadi, setelah dia menjelaskan ujung-ujungnya lari kemana-mana, cari pelampung tapi tak sanggup. Hei Bang Eko, wajahku seperti kelapa. Halo, semangat malam saudara. Rius, mana pendeta-pendeta pastor ini? Suruh datang dong, pendeta-pendeta pastornya suruh datang. Kalau jemaat-jemaat, aduh, nihil, ilmunya jadi tertawaan saja. Halo, semangat malam. Ada Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Juma. malam juga. Ketemu lagi kita. Siap, siapa Bang Bu? Terima kasih ya. Siap. Udah dengarkan Oke. tadi perbincangan saya? Iya, sudah dengar tadi Bang, cukup inilah, cukup bagus saya lihat. Ya. Ada pembelaan, silakan. Oke, sebelum ini Bang Juma, kira-kira menurut Bang Juma siapakah orang Farisi itu dan apa kesalahan orang Farisi? Orang Farisi pertama menyalib Yesus. Oke. Yang kedua, Farisi membentuk sebuah sekte yang mengatakan bahwa hukum Tuhan itu tidak berlaku lagi, bahkan mengatakan hukum Tuhan adalah sampah, dan melakukan fitnah besar dengan mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Dan yang terpenting di sini adalah Yesus jalan kebenaran diajarkan kepada pengikutnya. Yesus adalah jalan kutuk. Silakan. Oke, jadi dalam pengertian kita yang pertama, orang Farisi ini, karena mereka ini dikatakan ada kesalahan orang Farisi karena mereka itu menduduki kursi Musa. Nah, begitu. Itulah nanti- dan tidak melakukan isinya Taurat itu. Iya, betul. Iya, betul. Mereka hanya mengajar dan tidak melakukan. Nah, jadi dalam hal ini Apa bedanya dengan Kristen hari ini? Oke, kalau bedanya dengan Kristen, yang pertama kita tahu bahwa Kristen itu kan pengikut Kristus ya, Bang Juma ya. Ya. Oke, nah jadi untuk saya sebagai orang Kristen atau pengikut Yesus, saya menaati perintah-perintahnya. Iya. Saya mengasihi dia. Gitu. Iya, kalau pengikut Taurat, kalau Anda menjalankan Taurat, sekarang saya tanya, yang menjalankan Taurat is Kristen atau Yahudi hari ini? Kalau orang Yahudi, mereka masih mempercayai atau menaati hukum Taurat yang telah dituliskan oleh Musa. Kalau orang Kristen? Mengikuti dan menaati ajaran Yesus yang telah menyempurnakan hukum Taurat itu. Oke. Apakah di dalam hukum Taurat mengajarkan tentang membunuh orang benar demi menyelamatkan orang berdosa? Itu tidak diajarkan, Bang Juma. Oke. Berarti penyaliban terhadap Yesus itu dosa atau apa?
Oke, secara fisik kita tidak terlibat dalam penyaliban Tuhan Yesus dalam hal ini, kan begitu ya. Nah, Saya tidak tanya Kristen, yang saya tanya, membunuh Yesus menurut hukum Taurat mendatangkan dosa atau mendatangkan keselamatan? oke. Nah, kalau kita memandang itu Bang Juma, segala sesuatu mulai daripada kelahiran daripada Yesus itu yang telah dicatat di dalam 4 Injil, kita percaya bahwa itu semua sudah dinubuatkan sebelumnya. Oke, tolong tolong tunjukkan nubuatan bangkit dari kematian pada hari ketiga di dalam kitab Tanakh. Silakan. Oke. Nah, kita kembali dulu Bang Juma kepada pengertian daripada Mesias. Jadi Mesias itu adalah hamba yang menderita. Itu sebuah nubuatan Yesaya. Tidak ada Mesias hamba yang menderita. Mesias adalah orang yang diurapi, bukan hamba yang menderita. Iya, betul. Gini, Bang Juma. Ketika seseorang diurapi, pertanyaannya, apakah dia terlepas daripada penderitaan? Siapa yang menderita? Itu bukan. Kalau kita melihat Anda jangan cocokologi mentang-mentang Anda pengikut Paulus, Anda cocokologi terhadap imannya orang Yahudi, nggak bagus. Sekarang begini. Kebangkitan adalah kemenangan bagi orang Kristen. Tolong tunjukkan di mana nubuatan tentang kebangkitan orang mati di hari ketiga di kitabnya orang Yahudi. Kalau memang ada, kalau bukan karangan orang Farisi, ada berarti di kitabnya orang Yahudi. Silakan. Oke. Kita kembali dulu sebelum saya jawab itu Bang Juma, siapakah orang neraka itu? Dua kali saya minta, 2 kali Anda menolak. Padahal siap. kebangkitan itulah yang menjadi simbol kemenangan orang Kristen. Oke. Baik, saya jawabnya di dalam Hosea pasal 6 ya Bang ya. Iya. Saya coba baca dulu dengan kita ya. Silakan. Kalau Abang juga ada ini apa namanya? Alkitabnya di sana. Silakan. Oke. Nomor berapa Hoseanya? Nomor 4 atau nomor 9? Hosea 6 Ya. ayatnya yang kedua. Coba. Silakan Anda baca. Oke. Apakah bukan kita di situ? Oke. Jadi ada satu nubuatan di sana dikatakan ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Itu kan sudah nubuatan 3. Nubuatan apa di situ? Yang saya minta nubuatan Mesias, bukan nubuatan untuk kita. Itu kita. Berarti kita berarti rame-rame bangkit hari ketiga. Itu cocokologi. Inilah kenapa Yesus mengatakan pengikut orang Farisi 2 kali lebih jahat. Anda mencoba memakai kitabnya orang Yahudi untuk menipu orang bahwa nubuat kebangkitan ada di Hosea 6 nomor 2. Oke. Jadi kan tadi saya bilang dengan Bang Juma bahwa Yesus itu kan menggenapi apa yang telah tertulis dari kitab para nabi. Nah, itulah yang disebut dengan pergantiannya. Inilah yang saya minta. Mana penggenapannya kebangkitan itu di mana tertulis? Kalau kematian disesa, disiksa, memang Yesus sudah menjelaskan itu. Matius 23 nomor 33, 32, 33 sampai kepada 36. Yesus sudah mengatakan celakalah kau membunuh, kau menyalib nabi-nabi yang datang kepadamu, ahli Taurat yang diutus kepadamu, orang bijaksana yang diutus kepadamu, separuh kau bunuh, separuh kau salibkan. Yesus sudah menjelaskan itu. Tetapi yang dibahas ini untuk kebenaran Kristen harus membuktikan bahwa di dalam kitabnya Yahudi ada nubuat bangkit dari kubur menjadi Tuhan. Di mana itu tertulis? Kalau masalah kematian, masalah disiksa, ditombak, disesa, Yesus juga sudah mengiyakan itu. Mulai dari Habel sampai ke Zakaria anak bereknya, itu Yesus sudah terangkan itu. Itu tentang penganiayaan, tentang pembunuhan. Sudah
Tapi yang dijual Kristen di sini adalah kebangkitan. Mana nubuatan tentang kebangkitan Mesias pada hari ketiga di kitabnya Yahudi? Ada? Jadi begini Bang Juma, oke, kalau Abang Juma menanyakan hal itu kepada kami, yang pertama kelahiran daripada Mesias itu atau yang kami sebut sebagai Kristus itu telah dinubuatkan. Kelahiran kan udah terkait bilang dengan kelahiran, penganiayaan, pembunuhan, sudah kujelaskan. Yang menjadi tonggak berdirinya agama Parisi ini adalah kebangkitan Yesus untuk mengalahkan maut, menebus dosa, bla 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 bla. Mana nubuatannya di kitabnya Yahudi? Mana? Ya. Secara keseluruhan, kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama, ya memang tidak secara keseluruhan, mulai daripada ya terutama tadi yang Bang Juma tadi bilang tentang kebangkitan. Ya, kalau memang kita melihat secara detail atau katakanlah itu seperti yang Bang Juma tadi minta tentang kebangkitan di mana dinubuatkan di dalam hukum Taurat, ya memang kita tidak melihat secara terang-terangan atau secara tertulis di dalam Alkitab. Lalu dari mana bangkit dari kubur ini jadi Tuhan itu dari mana? Jadi kita mempercayai itu berdasarkan kesaksian daripada para rasul. Kesaksian para rasul bahwa bangkit ini apa? Setan atau hantu atau Tuhan? Yang telah mereka tuliskan di dalam Injil, yang bangkit itu adalah Dia yang telah lahir, mati di atas kayu salib, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Untuk menjadi tidak ada dibilang untuk menjadi, Bang Juma. Ada KPR 2 nomor 30 untuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Nah itu yang belum, ya katakanlah saya tidak menemukan bahwa menjadi Tuhan bagi orang jahat. Nah pernah saya baca itu saya bilang KPR 2:36. Oke, coba saya buka dulu Bang ya. Silakan. Jadi tidak ada nubuatan tentang kebangkitan. Orang Kristen berdiri di atas kebangkitan. Oke. Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Sangat memalukan, sangat memalukan. Ya. KPR 2 nomor 36 sampai nomor 40. Oke. Kisah Para Rasul ya, KPR ini ya Bang ya. Iya. Pasal 2 ayat yang ke-36 ya. Oke. Jadi seluruh kaum Israel itu harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Dia jadi Tuhan untuk siapa? Siapa yang menyalib Yesus, orang benar atau orang jahat? Yang menyalibkan Yesus dipastikan orang yang tidak percaya kepada Dia. Orang jahat atau orang benar? Sebelum, kalau kita lihat dia yang mereka menyalibkan yang tidak percaya. Kalau kita mengatakan apakah mereka orang jahat atau orang benar, yang kita sebut di sana mereka tidak percaya Yesus, mereka nggak percaya kepada Kristus itu. Orang tidak percaya kepada Dia. Orang yang tidak percaya Yesus orang jahat atau orang benar? Benar nggak itu kalau dia tidak percaya Yesus? Benar nggak mereka? Kalau tidak percaya, ya tidak bisa sebenarnya kita mengatakan itu benar atau salah, Bang. Karena contoh misalnya Bang Juma. Ini yang 2 kali lebih jahat. Ini yang dimaksud. Iya, oke. Contoh Bang Juma. Apakah ketika saya tidak percaya kepada Yesus, lantas selalu saya dikatakan jahat atau benar? Artinya mungkin mata rohani saya yang belum saatnya saya percaya. Kalau dikatakan jahat atau benar, ya menurut saya di sana karena memang Alkitab mencatat ya bahwa orang-orang yang tidak percaya Yesus itulah yang menyalibkan Dia. Orang itu orang jahat atau bukan orang jahat? Orang yang tidak benar. Ya, kalau tidak benar apa namanya? Ya, tidak benar berarti tidak hidup sesuai dengan hukum atau peraturan.
menampar Yesus, meludahi Yesus, menonjok Yesus, menelanjangi Yesus, itu jahat atau tidak? Oke, jahat. Nah, udah, kenapa Anda menutup-nutupi? Karena Anda pengikutnya. Iya, karena Anda mendapat hadiah dari pekerjaan jahat mereka. Siap. Nah, jadi kalau misalnya Bang Juma berkata bahwa kami mendapatkan hadiah, ya, yang menjadi keyakinan kami tahu kepada siapa kami percaya. Kami tahu kepada siapa kami menyerahkan hidup atau menaklukkan diri. Kami tahu kepada siapa kami menaklukkan diri kepadanya. Kami tahu kepada siapa kami taat, begitu. Kepada orang Farisi, kan? Iya, Siapa bilang kami percaya kepada orang Farisi, Bang Juma? Nah, mari saya buktikan, boleh? Oke, siap. Oke. Yesus berkata kepada muridnya di Bukit Zaitun, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya, sebab itu bukan aku. Kalau aku yang datang, aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Jadi kalau ada yang berkata bertemu aku, jangan kau percaya. Itu tahun 30, Yesus sudah peringatkan murid-muridnya sampai tahun 33. Beberapa puluh tahun kemudian muncul orang yang mengaku bertobat, bernama Paulus, mengaku bertemu dengan Kristus atau Yesus di padang gurun ketika ke Damsyik. Menurut Yesus, apabila ada orang yang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Jadi kalau ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau pergi ke sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik, jangan kau percaya. Beberapa puluh tahun kemudian, setelah mereka turun dari Bukit Zaitun, bertemulah mereka dengan Paulus. Apa kata Paulus? Anak-anak, saudara-saudara murid Yesus, aku bertemu dengan Tuhan, dengan guru kalian loh, ketika aku menuju ke Damsyik. Nasihat gurunya, percaya Paulus atau jangan percaya Paulus? Nasihatnya supaya kita percaya kepada Injil. Nah, mulai ngaco. Inilah 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Tadi saya sudah membacakan dalilnya, Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Oke. Kalau ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias, jangan kau percaya, sebab Mesias akan datang melakukan tanda dahsyat, berupa apapun itu tanda dahsyatnya, lalu kemudian bermujizat, lalu kemudian melakukan tanda-tanda kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Pertanyaan saya, setelah mereka para murid mendengarkan nasihat itu, puluhan tahun kemudian mereka bertemu dengan Paulus. Paulus mengatakan, aku bertemu dengan gurumu ketika aku Damsyik. Nasihat Yesus kepada mereka waktu itu, percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus atau jangan percaya? Supaya kita percaya. Mulai ngaco. Oke, jadi gini Bang Juma, izin dulu saya kami masih punya kesempatan sekali lagi. Oke, siap. Saya ulang lagi. Dengarkan dengan cermat. Murid-murid naik ke Bukit Zaitun, berkumpul dengan Yesus, berbicara mengenai mereka. Yesus ditanya oleh muridnya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Tanda kedatanganku adalah aku akan tampil di tengah langit, seluruh manusia akan melihat aku, bintang menjadi bulan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berjatuhan ketika aku yang datang.
Jadi kalau ada orang mengaku ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya, jangan kamu percaya, sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda dahsyat, mujizat, kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan juga. Itu diucapkan di tahun 34, 35, 36 sampai tahun 58 Paulus kemudian nongol mengatakan, aku bertemu dengan Yesus loh di padang gurun. Nah, muridnya mendapatkan nasihat di tahun 33. Percaya kalau ada orang mengaku bertemu Mesias atau jangan percaya? Bagaimana? Menurut saudara, percaya atau jangan percaya? Tidak percaya. Jangan percaya atau percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Berarti murid-murid Yesus dilarang percaya kepada Paulus. Nah, Oke. Anda saya katakan tadi, Anda nggak percaya ke Yesus, Anda percaya kepada Paulus, karena Anda pengikut Paulus yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi, yaitu orang neraka. Beda. Murid Yesus tidak percaya kepada Paulus. Titik. Sekarang pertanyaan saya, apakah Anda percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Mesias? Oke, jadi saya Jawab tanggapi dulu, ya. jawab dulu. Apakah Anda percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Mesias? Percaya atau tidak percaya? Bisa saya jawab dulu, Bang? Enggak. Sebelum Anda bernarasi, Anda percaya atau tidak percaya? Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, apakah Anda percaya atau Anda tidak percaya? Saya menjawab tidak percaya. Kenapa Anda kemudian merasulkan Paulus? Oke, siap. Oke, Bang ya. Ya, berarti Anda 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi, karena Anda sudah Baik. melakukan kebohongan malam ini di depan kami. Ada ribuan umat Islam yang nonton dan menyaksikan Anda berbohong. Silakan. Biasa aja. Oke, jadi dari yang Bang Juma sudah sampaikan tadi, bagaimana Yesus mengatakan bahwa kepada murid-muridnya saat anak manusia, saat Mesias datang, itu berbicara mengenai kedatangan Mesias secara universal. Artinya kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Sementara ketika Yesus menunjukkan atau memberitahukan atau menampakkan dirinya kepada seseorang, dalam hal ini Saulus dari Tarsus itu, bukan kedatangannya secara universal. Kami percaya bahwa Yesus belum datang kedua kalinya dan akan datang. Itu yang dikatakan kepada murid-muridnya. Nah, ketika dia menampakkan diri kepada Saulus dari Tarsus itu, kami percaya. Nah, tadi katanya tidak percaya, sekarang percaya. Nah, Anda percaya. Tunggu, gantian. Anda mengaku percaya kepada Paulus. Mana yang betul? Murid-murid Yesus yang tidak percaya kepada Paulus karena dilarang percaya, atau Anda yang percaya kepada Paulus? Mana yang betul, antara murid Yesus atau Anda? Oke. Ayo. Oke. Saya percaya kepada dua-duanya, Bang. Kalau saya, karena gini, Bang, narasi abang tadi menyamakan kedatangan Mesias secara universal kepada kedatangan atau Yesus menampakkan diri kepada seseorang atau pribadi. Nah, itu Yesus mengatakan itu, Yesusnya yang mengatakan, bukan saya. Baca Matius 24 itu. Yesus yang mengatakan. Jadi kalau ada yang berkata Mesias ada di sini, Mesias, jangan kau percaya. Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Mesias. Nasihat Yesusnya, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Makanya murid Yesus tidak jadi Kristen. Yang menjadi Kristen ya kalian, karena dididik orang tua kalian menerima ajaran dari yang dibawa oleh Belanda dan Portugis ke Indonesia. Murid-murid Yesus tidak percaya kepada Paulus. Ajaran Paulus itu cuman laku di Roma dan Yunani, gak laku di Yahudi. Dianggap sampah Paulus itu, dianggap penyesat. Itu dianggap penyakit sampar Paulus itu. Tapi kalian memungutnya, kalian mengimaninya. Seorang yang disebut sebagai penyakit sampar Anda malah terima. Kenapa? Karena Paulus mengatakan memang
bahwa dia diutus untuk non-Yahudi. Paulus diutus untuk orang Yahudi, dia adalah orang Farisi, dia adalah ahli Taurat, dia adalah orang munafik yang menggenapi nubuatan Yesus, pengikutnya adalah orang neraka. Siapa pengikut orang Farisi yang percaya kepadanya? Anda kan sebagai Kristen. Jadi saya katakan, kalau Anda ingin masuk surga, tinggalkan agama Anda yang sekarang. Oke. Bisa saya ini Bang ya. Oke. Jadi kepercayaan kami dan kepercayaan saya kepada Paulus sama dengan kepercayaan saya kepada para rasul-rasul yang lain seperti Petrus, Yohanes dan lain-lain. Tidak lebih. Ketika misalnya contoh, apakah ketika misalnya Paulus mengatakan, saya sudah melihat Mesias, ayo kita ke sana, kita bersama-sama. Dia tidak mengatakan, itu kesaksian pribadinya saja. Itu pribadinya. Begitu. Nah, sementara ajaran daripada Paulus itu sendiri, dia tidak mengajarkan dirinya sendiri, tetap yang diajarkannya adalah Injil daripada Kristus itu sendiri. Coba kalau kita melihat misalnya contoh Filipi. Kalau kita misalnya melihat di dalam surat Filipi, dia tahu kalau berbicara menaruh kepercayaan secara lahiriah, wah dia orang Farisi. Tetapi dia menganggap itu sampah karena pengenalannya akan Kristus. Jadi kami pun juga merasa juga sama dengan Rasul Paulus dalam pengertiannya, ya kami menganggap segala sesuatu yang lain dalam tanda petik, kami tidak menaruh kepercayaan kepada hal-hal yang lahiriah karena kami mengenal Yesus Kristus. Oke, baik. Sekarang begini, kenapa Yesus berpesan ke muridnya, kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus, jangan percaya? Apakah karena yang datang kepada orang tersebut Kristus asli atau Kristus palsu? Akan datang Yesus atau yang disebut Kristus palsu nanti pada akhir zaman. Kok nanti? Kok nanti? Terlalu jauh kau mau nipu orang. Yesus menasehati muridnya, murid seangkatan dengan dia, jangan nanti-nantian. Sudah hadir pada saat itu jika ada orang yang berkata kepadamu ada Mesias. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Kenapa demikian? Karena yang datang kepada Paulus Mesias palsu. Kenapa saya katakan dia Mesias palsu? Begitu bertemu dengan Paulus, Paulus seketika menganggap hukum Tuhan itu sampah, tinja. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi jelas bagi kami umat Islam hari ini bahwa Kristen memang 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Itu fakta, itu real, itu fakta, itu real. Sekali lagi saya katakan, murid-murid tidak percaya kepada Paulus, tetapi Paulus dipercayai sebagai rasul oleh orang-orang non-Yahudi. Sekali lagi saya bertanya kepada saudara, sedikit lagi. Kenapa Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan percaya kepada oknum yang mengaku Mesias? Karena Mesias yang datang kepada mereka asli atau palsu? Kalau saya bertanya hal yang sama dengan Bang Juma, apakah Paulus menganggap dirinya atau mengatakan dirinya sebagai Mesias? Kan tidak. Tunggu, sabar dulu sebelum saya menjawab itu. Yang dikatakan di sana bukan oknum itu, bukan Paulusnya mengaku sebagai Mesias, tapi Paulusnya mengaku bertemu dengan Mesias. Meskipun Paulus sering mengatakan dirinya Mesias, bahkan Kristen juga adalah Mesias, tetapi saya tidak sedang membahas itu. Yang saya bahas di sini adalah Mesias palsu. Ada Mesias yang datang kepada Paulus, betul? Ya. Nah, pertanyaan saya, Mesias yang datang kepada Paulus ini asli atau palsu? Mesias asli. Oke. Yang disebut Mesias itu manusia atau bukan? Yang bertemu dengan dia ya? Iya. Iya, manusia. Anda baca Galatia 1 nomor 1. Galatia 1 nomor 11 12. Yang datang kepadanya bukan manusia.
Kalau ada yang bergelar Mesias tapi tidak diurapi, itu Mesias asli atau Mesias palsu? Iya, Mesias itu yang diurapi. Nah, kalau ada Mesias yang bukan manusia, palsu atau asli? Coba ulang, Bang. Kalau ada mengaku Mesias tapi bukan manusia, itu Mesias asli atau Mesias palsu? Bukan manusia asli maksudnya. Bukan manusia, tetapi Bukan manusia. tetapi dia mengaku Mesias. Itu Mesias asli atau Mesias palsu? Palsu. Palsu. Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia. Terima kasih, Anda sudah jujur mengakui bahwa ia adalah palsu. Sudah selesai kita. Ya. Baik Bang Juma. Jadi kalau tadi Bang Juma mengatakan bahwa itu terkait dengan kerasulan daripada Paulus, ya. Tetapi kalau tadi yang sudah tadi kita bahas tadi, kenapa kami percaya dengan Paulus? Kenapa kami mengatakan bahwa dia rasul? Nah, gitu ya. Nah, itu sebenarnya bukan berarti kami membuat-buatnya. Untuk apa sih kami? Emang dalam tanda petik ya Bang Juma, emang kurang rasul-rasul yang lain? Sekiranya kami menganggap dia, oh berarti kurang rasul kita, yang kita percaya lagi kepada Paulus sebagai rasul. Nah, buah-buah daripada pelayanannya, yang dimana dia memberitakan Injil, dan Injil yang diberitakan itu adalah berita tentang kelahiran, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu, dan adalah orang-orang yang seperti tadi Bang Juma sudah tadi sampaikan di Antiokhia. Jadi bukan sih sebenarnya, ya namanya dia itu sebagai orang yang memberitahukan atau menginjil kepada orang-orang di luar daripada Yahudi, seperti tadi yang sudah Bang Juma tadi sampaikan begitu. Oke, saya mau tanya kepada adik ini. Adik ini sarjana teologi? Iya, betul. Oke, STT mana? Nias? Kita di Tangerang. Oke, baik. Artinya Anda punya legalitas untuk berbicara lebih jauh tentang Bible. Jadi, Bung, ada nggak di antara yang Anda maksud Rasul itu pernah mengaku bertemu dengan Yesus, menerima kemudian Injil? Oke. Kalau kita lihat Injil seperti misalnya contoh penulis-penulis Injil lah ya, dalam hal ini, ya karena mereka bersama-sama, ya karena mereka sudah ada legalitasnya sebagai seorang murid. Ketika Yesus memilih kedua, mohon izin, sama seperti Paulus mengaku di dalam Galatia 1, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi aku menerimanya dari Yesus Kristus. Ada nggak pengakuan rasul-rasul lain seperti itu? Yes, tidak. Tidak ada. Lalu apa dasar Anda mau menjadi Kristen dengan dasar ajaran mereka? Sementara yang mengajarkan kemudian kekristenan itu Paulus. Yang lain kita, kita tidak memilah-milah sih sebenarnya Bang Juma, dalam arti kecuali ada pertentangan, dalam arti Injil yang dituliskan oleh Matius bertolak belakang dengan Injil yang disampaikan oleh, kalau menurut kesaksian pribadi daripada Paulus itu sendiri, itu kan ibaratnya itu dia menyaksikan dirinya sendiri, dia jadi rasul bukan karena manusia tapi karena Yesus Kristus. Itu kan kesaksiannya. Nah, itu kesaksiannya pribadi lah itu ya, atas dasar daripada bagaimana ketika dia bertemu dengan Yesus Kristus itu sendiri. Itu menurut pengakuan dia. Nah, bukan juga berarti kami hanya percaya kepada Injil yang dituliskan oleh Paulus, lalu apa yang telah dituliskan oleh para rasul yang lain kami tidak percaya, ya tidak juga demikian. Oke, Bung, Anda tahu nggak kalau Paulus itu mengutuk Injil Yohanes, Injil Matius? Ya, memang ada dia mengatakan bahwa jikalau ada orang yang memberitakan Injil lain, terkutuklah dia, kan begitu ya. Nah, iya. Berarti Paulus sedang mengutuk
Injil Matius, Injil Yohanes. Kalau Markus dan Lukas kan asistennya. Bagaimana itu? Bagaimana Anda menyikapi sikap Paulus di dalam Galatia 1:8 jika ada yang mengajarkan Injil lain selain daripada Injil yang dia punya, maka terkutuklah dia. Oke, jadi tadi Bang Juma ada bilang asisten ya Lukas ya gitu ya, lalu Yohanes. Oke, jadi Bang Juma dari ya itu tadi ya, memang Bang Juma ya. Kalau kita berbicara pun mengenai Injil tadi, ya memang ada perbedaan katakanlah pandangan. Kalau menurut Bang Juma tadi ya, Yesus anak Maria dengan Yesus yang dibangkitkan itu berbeda. Nah, sebenarnya inilah titik-titik daripada katakanlah perbedaan kita. Jadi sekiranya pun nanti saya mencoba untuk menyampaikan dengan Bang Juma, dipastikan selalu ada sanggahan. Oleh karena yaitu tadi ya, kami memahami Yesus anak Maria yang dikandung daripada Roh Kudus tidak pernah berbeda dengan Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Itu Yesus yang sama. Oke. Nah, gitu, nah. Sementara di sini udah berbeda kita Bang Juma gitu. Oke, baik. Jadi itu baik. yang membuat saya agak kurang sedikit. Oke, baik saudaraku. Jadi gini, Anda sebenarnya tidak sedang bantah-bantahan dengan saya. Anda sedang bantahan dengan Yesus. Ya. Ketika Yesus mengatakan di bumi dia manusia, dia terangkat ke langit, dia manusia, duduk di sebelah kanan Bapa, dia manusia, turun menghakimi untuk kedua kalinya, dia manusia, di surga pun dia manusia. Tapi Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu sama? Anda sendiri menjawabnya kalau bukan manusia tapi mengaku Mesias, berarti Mesias palsu. Paulus mengatakan aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi dari Yesus Kristus. Kristus mana yang pernah mengajarkan dirinya bukan manusia? Yesus di dua alam ini dia tetap manusia. Di bumi dia manusia, di langit dia manusia, dan keadaan-keadaan Yesus dimanapun berada, dia tetap manusia, nggak pernah berubah menjadi apapun itu. Tapi Paulus berani mengatakan yang datang kepadaku bukan manusia, tetapi Yesus Kristus. Sejak kapan Yesus Kristus bukan manusia? Berarti Mesias yang datang kepada Paulus sudah keciduk. Karena Mesias artinya adalah orang yang diurapi, manusia yang diurapi. Ketika ada makhluk bergelar Mesias atau Kristus tetapi tidak diurapi, berarti dia palsu. Anda sudah menjawab tadi. Anda bukan sedang melawan saya, Anda sedang melawan Yesus. Oke, jadi kalau tadi berdasarkan surat Galatia tadi yang Paulus mengatakan, dia menyampaikan kepada jemaat-jemaat bahwa kerasulannya itu ya bukan atas kehendak manusia. Ya karena hanya manusia itu bukan karena keinginannya sebagai manusia. Nah gitu. Kenapa? Ya itu tadi kalau kita membaca sejarahnya, yang sebenarnya dia pergi untuk menangkap orang-orang yang percaya Yesus itu, ya akhirnya dia berubah dan dia katakan itu bukan atas dasar, bukan karena manusia kerasulannya itu, tetapi itu dikatakan tadi itu oleh karena Yesus Kristus. Itu sebenarnya kesaksian daripada Rasul Paulus itu, atau Paulus itu sendiri gitu Bang. Nah kalau dia misalnya berbicara bahwa dia melihat Mesias, ya artinya dia pernah melihat Mesias. Itu bukan berarti, contoh misalnya ya Bang Juma, setelah Yesus, ini tadi ya yang saya tadi pernah yang bilang tadi Bang Juma, mungkin kita berbeda terkait dengan Yesus ini. Ketika Yesus bangkit, dia memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya. Ketika dia memperlihatkan dirinya kepada murid-muridnya setelah dia bangkit, ketika juga dia memperlihatkan dirinya kepada orang yang berbeda, katakanlah itu kepada Saulus. Pertanyaannya, adakah sesuatu yang salah di sana? Kan Yesus berpesan jangan percaya.
Nanti itu berbicara mengenai akhir zaman. Kalau kami mengertinya, Bang Juma, itu berbicara. Bagaimana mungkin kepada orang yang hidupnya tinggal berapa puluh tahun lagi diberi nasihat agar waspada karena akan datang penyesat nanti 30.000 tahun? Apakah Yesus itu gila? Karena Yesus tahu setelah aku terangkan murid saya ini akan kocar kacir dikarenakan Mesias palsu akan mendatanginya. Makanya dia mengatakan tadi, celakalah engkau ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik, engkau menjelajahi daratan, lautan, mentobatkan orang menjadi orang neraka. Coba sebagai seorang lulusan STT, ada nggak orang Farisi yang menjelajahi daratan ke Antioquia, mendirikan sebuah sekte di luar Yahudi yang pengikutnya disebut dengan sebuah julukan atau slogan atau predikat sebagai pengikut Kristus selain daripada Paulus? Ada enggak? Enggak ada kan? Iya, satu-satunya ya Paulus. Mau tidak mau harus mengakui itu. Kalau percaya Yesus, maka satu-satunya orang Farisi yang mengajarkan orang lain menjadi pengikutnya hanyalah Paulus. Tidak ada yang lain. Karena Paulus sendiri mengatakan, aku menjadi rasul diutus untuk non-Yahudi. Galatia 1:15, Galatia 2:18, aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat. Orang-orang yang tidak bersunat diutus kepada dia diutus kepada mereka yang tidak bersunat. Dia tobatkan menjadi pengikutnya. 2 kali lebih jahat dan dia adalah orang neraka. Apa akibatnya saya katakan dia orang neraka? Termasuk Anda. Yesus mengatakan jangan percaya, malah Anda percaya. Kenapa Yesus melarang muridnya percaya? Karena dia akan membinasakan manusia. Anda lihat di data nomor 15-nya di 24 itu. Apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Paulus itu menduduki tempat kudus. Apa itu? Mengaku dirinya sebagai penginjil, mengaku dirinya sebagai rasul utusan. Itu tempat kudus, tapi sebenarnya dia adalah pembinasa keji. Membinasakan orang, menggiring manusia untuk mengakui bahwa yang keluar dari kubur ini adalah Tuhan itu sendiri yang nusul menjadi manusia. Coba, apa tolak ukurnya Anda sebagai seorang Kristiani ketika Anda mengatakan keselamatan dari Yahudi? Orang Yahudi masih menjalankan agama Yahudi sebagaimana Yesus menjalankan agama tersebut, dan Yesus tidak pernah menjalankan agama Kristen dan tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Apa buktinya? Ini terakhir dari saya. Apa buktinya kalau yang keluar dari kubur itu bukan Yesus? Anda baca Matius 8 nomor 19, nomor 20. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Nomor 20-nya, ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada kamu. Mana perintah Yesusnya yang telah Yesus ajarkan untuk menjadi seorang Kristiani? Ada? Enggak ada. Mana ajaran Yesusnya yang telah diajarkan untuk percaya kepada Paulus? Ada? Enggak ada. Mana ajaran Yesusnya untuk percaya kepada kitab kanonik dan surah-surah Paulus? Enggak ada. Mana ajaran Yesusnya agar masuk ke gereja menyembah dirinya? Enggak ada. Mana ajaran Yesusnya agar ibadah hari Minggu? Enggak ada. Agar Natalan? Enggak ada. Agar makan babi? Enggak ada. Agar jangan bersuara? Enggak ada. Enggak ada. Dan kalian sebagai pengikut makhluk yang keluar dari kubur itu melakukan semua yang tidak ada dalam ajaran Yesus. Artinya yang kalian ikuti bukan Yesus, tetapi makhluk ini. Makhluk ini yang kalian ikuti, tapi kalian tidak sadari. Apa buktinya? Nanti di hari terakhir kalian akan bertemu dengan Yesus. Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami berseru memanggil namamu, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu juga? Kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Pengikut Nabi Muhammad atau pengikut orang Farisi, Paulus, yang akan diusir oleh Yesus?
Kemana dia pergi orang ini? Ya neraka. Anda nggak perlu menjawabnya siapa. Yang pasti Anda tahu yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan hanyalah orang Kristen. Tak ada yang lain. Hindu enggak, Buddha enggak, ateis enggak, apalagi Islam. Hanya kalianlah yang akan diusir oleh Yesus karena kalian melakukan pengajaran-pengajaran dan mengajarkan kepada orang lain untuk melakukan ajaran Mesias palsu yang datang kepada Paulus dan teman-temannya. Andai saja Paulus kedatangan Yesus asli, maka Paulus akan mengajarkan untuk kembali ke ajaran Yesus, yaitu menjalankan hukum Taurat dengan sempurna, bersunat, tidak makan babi, ibadah Sabat, dan kitabnya hanya satu, yaitu kitab Tanak, perjanjian lama saja, nggak ada yang lain. Seperti itu, Bung. Silakan. Siap. Terima kasih Bang Juma. Jadi kalau tadi Bang Juma tadi mengatakan bahwa Paulus mengajarkan bahwa Yesus bangkit dan lain sebagainya. Nah, kami juga tahu bahwa bukan hanya Paulus yang mengatakan bahwa Yesus bangkit, termasuk juga para murid-murid. Nah, sekiranya tadi Bang Juma melihat Yesus ada dua, Yesus yang bangkit bukan Yesus anak Maria. Nah, jadi itulah perbedaan. Nah, kalau kami dari penulis Injil, mulai daripada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, menuliskan apa yang mereka lihat, bahwa sesungguhnya itu Yesus bangkit, dan memang juga Paulus mengatakan itu. Artinya dengan kebangkitan Kristus kita tidak sia-sia percaya kepadanya. Kalau misalnya kita percaya kepada dia yang mati, kita menjadi orang yang paling malang di dalam dunia ini. Tetapi kita tidak percaya kepada dia yang mati, tetapi dia yang bangkit daripada orang mati. Itulah sebabnya kita menaruh pengharapan kepada dia. Mungkin itu Bang Juma yang boleh saya sampaikan. Kurang lebih terima kasih. Ya, mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di hati ya. Jadi mungkin itu aja dulu ya Bang Juma ya. Terima kasih untuk semua. Terima kasih. Thank you, Bung. Ya, Saudara Rius. Baik teman-teman, sebelum dinaikkan yang lain, saya ingin menanggapi ungkapan terakhir dari saudara kita tadi, Rius. Beliau adalah seorang lulusan STT. Kata dia, kalau tidak bangkit, mereka tidak akan selamat. Anda ingat nggak tadi? Saya 3 kali mengulang, mana nubuatan bangkit di dalam kitabnya Yahudi? Nggak ada. Ketika saudara kita tadi mengatakan bahwa bangkit adalah bukti keselamatan bagi mereka, sayangnya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 31 bahwa ada iblis yang dilemparkan keluar, dan keluar dari kubur itu adalah tanda untuk orang jahat. Matius 12 nomor 38 sampai 40. Saya tidak ingin berbantahan lebih jauh lagi. Yang penting intinya kita sudah tahu siapakah orang neraka itu. Orang neraka itu adalah orang yang percaya kepada orang Farisi. Siapakah yang menjual kebangkitan sebagai simbol keselamatan? Orang Farisi. Adakah murid-murid Yesus menunggu kebangkitan? Ndek nara, nggak ada. Adakah Maria ibu kandungnya Yesus menunggu anaknya bangkit? Nggak ada. Adakah saudara-saudara kandung Yesus menunggu kakaknya atau adiknya bangkit? Nggak ada. Adakah sepupu Yesus yang datang menunggu kemudian Yesus bangkit sebagai simbol keselamatan? Nggak ada. Ajaran bangkit dari kubur itu hanya ada di ajaran orang Farisi. Di kitabnya orang Yahudi itu nggak ada. Begitu saudara-saudara sekalian. Jadi kita tidak tergiur dengan orang yang bangkit dari kubur, karena bagi kita itu kalau bukan ya makhluk halus, lalu apalagi yang keluar dari kubur. Oke, teman-teman sekalian non muslim, silakan ajukan permintaan jika Anda ingin menjelaskan siapakah orang neraka itu. Dengan pola apapun Anda akan tergiring sampai Anda mengakui bahwa pengikut orang Farisi itu adalah orang neraka. Silakan buka kamera, Bung. Ya, cuma entar
Halo Juma. Ya. Halo juga, silakan buka kamera. Nah. Udah Juma. Belum. Kenapa silsilahnya bapaknya Nabi tidak ada di dalam Quran? Coba jelaskan dulu. Buka kamera dulu, baru kita jelaskan. Jelaskan ya. Ya, Ini udah buka ini. nggak ada. Nggak ada terbuka. Silakan. Ya Juma. Mana? Coba jelaskan Juma. Oke. Kenapa? Baik. Ya. Al-Quran Jelaskan. itu bukan buku biografi, tetapi Al-Quran itu adalah Ya. apa? Anda kan bertanya, kenapa nggak ada? Kan saya jawab, tidak ada disebutkan silsilahnya. Iya, jelaskan terus. Ya, karena Ya. Al-Quran itu bukan buku biografi yang dibuat oleh Nabi Muhammad untuk kemudian mengarang tentang keluarganya di dalam Al-Quranul Karim. Itu jawabannya. Berarti Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Nah, sekarang saya balik nanya kepada saudara. Enggak, berarti Quran tidak menjelaskan segala sesuatu toh. Di mana Ya kan, Juma? di mana disebutkan Berarti Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. nama Jawab dulu. Berarti orang Quran tidak tua. menjelaskan segala sesuatu. di mana Jawab dulu. nama orang Berarti tua Quran tidak Paulus, di mana saya bisa baca tentang nama dari Ya atau tidak? Ya atau tidak? Jawab dulu lah. Jangan conger aja. Kok kayak otak separoh. Jawab dulu. Berarti Quran Al-Quran tidak itu menjelaskan segala sesuatu. Ya, toh? Al-Quran itu Ya, enggak. menjelaskan Jawab dulu. Al-Quran menjelaskan terkait dengan silsilah berdasarkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentang silsilahnya dia berdasarkan hadits. Jawab Jelas. dulu, Quran tidak menjelaskan segala sesuatu. Ya atau tidak? Madallah Ya atau tidak? Kau sahibukum jangan wa ma bisa gawa. cover aja kepada lain. Wa ma yantiqu anil Ya. hawa in huwa illa wahyu yuha. Berarti apa yang ya atau disampaikan tidak? apa yang disampaikan oleh Nabi Ya atau Muhammad tidak? itu Ya adalah atau wahyu tidak? yang Tak usah diberikan narasi, kepadanya. Ada Atau tidak? ada. Tunjukkan ayatnya. Nah, itu tadi yang saya sudah bacakan. Itu Tunjukkan. saya sudah tunjukkan Tunjukkan. tadi. Kau bahasa Quran kan? Tunjukkan kenapa? Ayat berapa? Sudah saya tunjukkan Quran sama berapa? Surah berapa? Lalu kemudian Nabi Muhammad menjelaskan tentang silsilah beliau. Dijelaskan mulai dari dirinya sendiri, lalu kemudian kepada bapaknya sampai kepada kakeknya Adam, itu disebutkan sama beliau. Berarti jelas. Nah, sekarang giliran Iya, saya bertanya. tunjukkan Di ayat mana Qurannya, di siapa mana bapaknya di Muhammad, tunjukkan mana ayat saya Qurannya. bisa membaca Tunjukkan ayat nama Qurannya. Bapak Paulus? Di mana saya bisa Tunjukkan dapat ayat Qurannya dulu, tunjukkan ayat Qurannya. ayat Bapaknya nama Bapak Muhammad. Al-Qur'annya mengatakan apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Kasihan. Apapun Iya, Quran yang tidak menjelaskan segala disampaikan sesuatu. oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh beliau adalah wahyu dari Allah. Berarti ada yang disebut hadis qudsi, ada yang disebut Bukan penjelasan dulu tentang yang Al-Quran yang disebut sebagai hadis sahihah. Nabi Muhammad menjelaskan tentang silsilahnya. Berarti itu juga adalah petunjuk dari Allah. Itu sudah jelas itu. Nah, sekarang saya balik nanya dong. Jalan raya. Di mana saya bisa membaca nama bapaknya Paulus? Jawab. Qurannya mana? Ayatnya Juma. Jawab. Tadi saya sudah menjelaskan samamu bahwa Nabi Muhammad menyampaikan apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah petunjuk dari Allah. Itu Al-Quran saya menjelaskan itu, Bung. Jadi kamu Madallah sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha allamahu syadidul quwa
allamahu syadidul quwa. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Itu yang pertama. Yang kedua, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jelas, Nabi Muhammad kemudian menjelaskan tentang silsilah beliau sendiri. Apa yang dikatakan dia? Namanya disebutkan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bil Hashim bil Abdul Manaf bil Qusay bil Kilab bil Murrah Ka'ab Ulwai Ghalib Fir dan seterusnya sampai kepada Nabi Ibrahim. Nah, sekarang saya balik bertanya, di mana saya bisa baca nama bapaknya Paulus, pendiri agama Kristen? Jawab. Di mana saya bisa mendapatkan informasi tentang bapaknya Paulus, pendiri Kristen? Di mana? Siapa bilang tidak jelas? Nabi Ibrahim memperanakkan Ismail, Ismail memperanakkan Adnan, Adnan memperanakkan kemudian Ma'at Mizar, kemudian Mudar, Ilyas, Mudrika dan seterusnya sampai kepada Abdullah kemudian melahirkan Nabi Muhammad SAW. Jelas. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Nah, sekarang kalau ada ayat dengar, kalau ada ayat di dalam Al-Qur'an, apakah Anda akan percaya? Mana? Kalau ada ayat di dalam Al-Qur'an, apakah Anda percaya kepada Quran? Oi, Bahlul. Istilahnya Nabi. Kalau ada ayat di dalam Al-Qur'an, apakah Anda percaya? Enggak juga kan? Kalau Anda percaya ayat yang ada dalam Al-Qur'an, dari dulu Anda beriman kepada Quran. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.